Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur teori akuntansi. Nah, kita lihat dulu dari elemen struktur teori akuntansi. Yang pertama, tentu saja ada tujuan laporan keuangan. Nah, dari tujuan laporan keuangan kemudian diturunkan ke postulat akuntansi, kemudian ada konsep teoritis akuntansi. Nah, setelah itu tentu saja ada prinsip dasar akuntansi, baru yang terakhir adalah membuat standar akuntansi. Tujuan laporan keuangan, yakni untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi dalam artian ini kita sudah bisa mengerti ya. Jadi apa yang kita pelajari mengenai tujuan laporan keuangan, saya yakin sedikit paham atau sedikit banyak Anda sudah paham. Jadi tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut tentang dalam bentuk-bentuk informasi keuangan. Nah, digunakan untuk para pemakai laporan keuangan guna pengambilan keputusan ekonomi. Nah, definisi dari Belkauli atas sifat postulat akuntansi. Postulat akuntansi ini adalah untuk menopang dan mewujudkan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan lingkungan akuntansi. Dan konsep teoritis akuntansi adalah untuk menopang dan mewujudkan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat dan pemakai akuntansinya. Dan prinsip atau sifat dasar akuntansi itu berupa segala sesuatu yang mendasari ya atas suatu transaksi atau suatu kejadian. Dan kalau standar akuntansi ya jelas ya, kalau standar itu adalah berbentuk suatu peraturan. Nah, postulat akuntansi ini ada 4. Jadi postulat entity, yakni entitas berbentuk suatu entitas. Postulat entity dimaksudkan adalah ini hak atas harta keuangan perusahaan ataupun hak pribadi itu harus dipisah. Atau kemudian ada postulat going concern. Postulat going concern itu adalah suatu keberlangsungan suatu usaha. Jadi usaha itu diharapkan bisa terus berlangsung. Jadi bisa antar generasi. Dan postulat unit measure, jadi berbentuk postulat ini berbentuk unit unit pengukuran. Ada pengukuran tersendiri. Dan postulat yang terakhir adalah postulat accounting period, yakni akuntansi itu ada jangka waktunya pelaporan ya. Nah, konsep teoritis dalam akuntansi yang pertama adalah the proprietary theory, yakni entitas dianggap sebagai suatu agen atau suatu wakil. Dan yang kedua adalah the entity theory, yaitu entitas harus terpisah dengan pemilik. Ini dari segi entitas. Dan the fund theory, ini ada pembatasan atas suatu aset. Dan the enterprise theory, ini tidak hanya berguna bagi pemakai, tetapi juga berkontribusi secara langsung dan tidak pada eksistensi dan keberhasilan suatu perusahaan. Dan residual equity theory, yakni mengutamakan hak kreditor dan shareholder. Dan commander theory, yakni pemilik cukup mengawasi manajer. Dan the investor theory, harus memperhatikan hak-hak investor. Dan amanah atau ibadah teori, yakni tanggung jawab laporan keuangan secara akurat juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Dan prinsip dasar akuntansi, yakni APB statement nomor 4 maksud saya memberikan 9 prinsip. Yang pertama adalah the cost principle, yakni dasar penilaian atas perolehan aset. Dan yang kedua adalah the revenue principle,
yakni dasar pengakuan atas pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah the matching principle, yakni mengatur pembebanan biaya. Dan yang keempat adalah objectivity principle, yakni penentuan tingkat objektivitas. Dan yang kelima adalah the consistency principle. Ini dasar agar laporan keuangan bisa diperbandingkan. Kemudian the disclosure principle, ini laporan keuangan harus disajikan penuh, wajar, dan cukup. Kemudian yang ketujuh adalah the conservatism principle, yakni mengutamakan prinsip yang lebih menguntungkan perusahaan. Dan yang ke-8 adalah the materiality principle, yakni transaksi yang memiliki pengaruh ekonomi yang penting. Pencatatannya harus dipermudah. Dan yang ke-9 adalah the uniformity and comparability principle, yakni laporan keuangan dapat diperbandingkan. Nah, kerangka dasar akuntansi keuangan menurut PSAK. Nah, ini diadopsi dari IASC. Yang pertama adalah mengenai tujuan laporan keuangan, dan asumsi dasar, kemudian karakteristik kualitas informasi, kemudian pengukuran dan pengakuan, dan konsep pemeliharaan modal. Jadi dalam artian ini kita pertama sebagai seorang akuntan kita harus melihat dulu tujuan laporan keuangan. Ya, kita harus memahami dulu tujuan laporan keuangan. Nah, setelah kita bisa melihat dan memahami tujuan laporan keuangan, kemudian kita harus bisa mengerti tentang asumsi dasar-dasar. Maksud saya asumsi dasar yang beberapa yang sudah kita pelajari tadi. Dan bagaimana kita bisa memperbandingkan antara karakteristik kualitas informasi yang ada. Jadi informasi yang disajikan kita harus benar-benar memberikan sesuai dengan kualitasnya. Kemudian ada pengukuran dan pengakuan. Jadi kita harus bisa melihat pengukuran mana saja yang cocok. Dan konsep pemeliharaan modalnya ada beberapa konsep yang bisa dipakai sesuai dengan tujuan suatu entitas. Kemudian bagaimana kita bisa melihat pemeliharaan modal. Nah, pemeliharaan modal ini ada dua, nanti akan kita bahas. Asumsi dasar, yakni dasar akrual. Jadi saya yakin Anda sudah paham dasar akrual itu adalah penyajiannya itu berdasarkan transaksi, jadi bukan penerimaan kas. Kemudian asumsi dasar kedua adalah kelangsungan usaha. Jadi sebisa mungkin usaha itu tetap berlangsung. Jadi berdasarkan asumsi dasar ini penting sekali ya. Nah, jadi seperti yang saya bahas sebelumnya, jadi karakteristik kualitas itu harus memperlihatkan beberapa unsur. Yang pertama adalah dapat dipahami, kemudian relevan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi, mengungguli form atau dokumen, kemudian netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dan dapat dibandingkan. Dan pengukuran dan pengakuan, ini yang pertama adalah pengukuran. Ini proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Metode pengukurannya bisa menggunakan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, dan nilai sekarang. Dan pengakuan, yakni proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang sesuai dengan standar akuntansi dalam laporan neraca dan laba rugi, yaitu kemungkinan adanya manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos yang mengalir ke perusahaan, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian konsep pemeliharaan modal, nah, seperti yang saya bilang sebelumnya ada dua, yang ini pemeliharaan modal keuangan. Jadi kita bisa memanage benar-benar dari segi keuangan. Kemudian dari modal fisik itu berupa suatu peralatan atau benda-benda yang dimiliki suatu entitas. Nah, kita benar-benar harus bisa menjaga itu. Nah, itu tadi
pembahasan kita ya mengenai struktur teori akuntansi. Cukup sekian, kita jumpa lagi di materi yang lain. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.